lewat chat tadi saya sampaikan. Panitia mungkin kalau memang sudah ada pertanyaan apakah bisa di-share? Sampai saat ini ada pertanyaan yang masuk. Baik, saya lihat di chat. Belum ada, Bapak Ibu belum ada pertanyaan yang masuk. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang menanyakan secara direct, silahkan Pak Bluser mungkin, silahkan mau bertanya secara direct, kami persilahkan. Waktunya memang tinggal nggak banyak, kami persilahkan Pak Bluser. Pak Bluser mau bertanya secara direct, kami silahkan Pak. Baik, Pak Bluser belum masuk, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan dari Pak Hendra Sukri nih. Untuk Deloitte, bisa dijelaskan bagaimana metodologi Deloitte penyusun scenario planningnya. Untuk Bu Ella, kami persilahkan Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi memang tadi saya sebutkan dan juga Bapak menyebutkan bahwa kami menggunakan metodologi scenario planning. Ini kemarin ketika saya diskusi dengan Pak Daniel, kita sudah sama ya Pak ya. Metodologi scenario planningnya ada 7 langkah yang memang 7 langkah yang kami lakukan, yakni mulai dari identifikasi dari focal questions. Tadi Bapak Ibu mungkin sempat mendengar Pak Daniel juga menyampaikan focal questions dari skenario yang disusun oleh Pak Daniel sebelumnya untuk Indonesia. Jadi mulai identifikasi focal question, kemudian identifikasi driving forces, menentukan critical uncertainties-nya, hingga penyusunan skenario itu sendiri Bapak Ibu. Jadi kami memang menggunakan metodologi scenario planning dalam penyusunan 4 skenario yang tadi saya presentasikan. Mudah-mudahan menjawab. Kak Beni. Ya, terima kasih Bu Ella. Sama-sama. Mohon maaf Pak Bluser, ada 2 pertanyaan lagi nih dari Pak Bluser, kemudian dari Pak Waka. Kami persilakan, mohon maaf Pak Waka ya, Pak Bluser dulu, setelah itu baru Pak Waka ya Pak, mohon maaf. Pak Waka dulu lah. Pak Waka dulu, monggo kalau gitu silakan Pak Waka. Kami persilakan, setelah itu Pak Bluser. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Kepada Pak Daniel, Pak Ono, dan Bu Ella, ada satu pertanyaan yang mendasar begini. Kami ini adalah organisasi pemeriksa, dan kadang-kadang kami melihat dengan pemahaman kami, itu ada arah yang mungkin tidak inline dengan New Dawn yang grafik New Dawn yang disampaikan oleh Bu Ella tadi, atau dengan Indonesia Pusaka yang disampaikan oleh Pak Daniel tadi. Nah, pertanyaan mendasarnya, untuk organisasi seperti kami ini, langkah-langkah efektif apa yang kira-kira bisa menjadi insight bagi kami untuk diambil dalam konteks menjaga, memperbaiki, dan meluruskan keadaan ini, tetapi tidak mendestruksi positioning pemerintah dan juga tidak mendestruksi theoretical model yang sudah kita pahami bersama. Itu pertanyaannya. Terima kasih Pak Beni. Silakan mungkin Pak Daniel dulu, kemudian nanti bisa disambung oleh Bu Ella. Pak Daniel, kami silakan. Pertanyaan sangat strategis. Ibu dan Bapak, masa depan itu bekerja dengan caranya sendiri, tetapi dalam perkembangan 30 tahun terakhir ini, karena banyak faktor, banyak variabel, diantaranya teknologi, perubahan lingkungan, dan seterusnya, itu ada akselerasi ke arah yang tidak pernah ada presidennya. Karena itu muncul tuna atau VUCA tadi itu. Metode yang membantu kita untuk di satu pihak merencanakan masa depan, dan yang kedua membaca masa depan, itu menjadi para ahli mendorong untuk menghubungkannya. Dulu hingga 25 tahun yang lalu, strategic planning itu berdiri sendiri. Orang hanya melihat satu masa depan dan kemudian membuat rencana untuk menjadikan yang masa depan itu terjadi. Dan path-nya disusun, SWOT analysis. Dengan scenario planning, kita dapat insight tentang masa depan. Masa depan itu dibawa ke kita pada hari ini melalui pendekatan yang tadi secara cepat dicoba diperkenalkan oleh Bu Ella maupun saya. Dan dengan bacaan kita tentang masa depan itu, positioning kita menjadi lebih baik. Tidak hanya untuk mewujudkan the most
desirable scenario, tapi juga mencegah the most undesirable scenarios itu terjadi atau berproses. Karena kita tidak hanya mengendalikan mengendalikan prosesnya untuk mewujudkan hal yang kita inginkan, tapi juga untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tentang mendiskusi pemerintah dan model itu saya kira mungkin bukan soal yang terpenting, Pak, karena pesannya adalah membuat pilihan-pilihan strategis agar masa depan yang buruk itu dapat bisa dihindarkan dan masa depan yang lebih menjanjikan itu dapat diwujudkan. Maaf kalau jawabannya begitu singkat, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan Bu Ella mungkin bisa menambahkan. Iya, mungkin saya menambahkan singkat, Pak. Ada 2 aspek yang coba mungkin sebagai bahan yang kita juga diskusi ya, Pak ya. Kalau saya lihat, dan tolong koreksi kalau saya salah, Pak. Salah satu tugas ataupun wewenang dari BPK ini melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, yang kami lihat di Deloitte bahwa lembaga Supreme Audit Institutions ini makin ke depan makin bicara mengenai efektivitas, efisiensi, dan optimasi dari service delivery ya Pak ya, kalau kita bahasanya service delivery dari pemerintah itu sendiri. Sehingga ketika kajian yang kami lakukan ini melihat kenapa arahnya ke sana, kenapa arahnya ke efektivitas, efisiensi, dan juga optimasi dari service delivery pemerintah. Salah satunya yang bisa kita gunakan tadi scenario planning tadi, karena scenario planning ini menariknya kita tidak serta-merta mengatakan bahwa kinerja A atau B ini tidak efektif. Tapi kita melihat bahwa ada kemungkinan berbagai kondisi atau skenario di masa yang akan datang yang kemudian tergantung dari inputnya atau tergantung dari kebijakan yang diambil tersebut yang kemudian akan mengubah gitu. Tadi saya bicara yang poin kedua saya adalah mengenai global value chain tadi, Pak. Nah, arah pemerintah akan mau di mana, ini sebenarnya poin kedua yang mau saya highlight. Di BPK ini ada satu komoditas yang luar biasa nih Pak, yakni data. Data hasil pemeriksaan itu adalah komoditas atau harta karun yang Bapak punya. Nah, tadi Pak Ono menyampaikan bahwa data analytics ataupun data monetization dan data lainnya ini tidak hanya dari kerangka ataupun cara pola pikir di mana kita monetisasi, tapi sebagai lembaga pemerintah kita bisa memanfaatkan data analytics untuk kemudian meningkatkan efektivitas dari kebijakan tersebut. Nah, saya mungkin kalau boleh memberikan masukan, tadi data yang dimiliki dari hasil pemeriksaan itu karena kita punya seluruhnya, gitu ya. Nah, BPK punya seluruhnya, mohon maaf, BPK punya seluruhnya, bisa seperti spider web yang kemudian digabungkan antara tadi perdagangan, ekspor impor, ristek, dan lain-lainnya. Kita lihat nih, skenario bagaimana untuk kemudian jadi koridor atas input kebijakan pemerintah, apakah dengan skenario A, B, C, dan D, ini jadi lebih efektif. Kalau saya melihatnya seperti itu, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Well. Bagaimana Pak Waka, cukup atau mau pengalaman? Boleh saya tambah dikit, Pak Beni? Oh, silakan Pak Ono, silakan. Saya dikit aja ini pengalaman di lapangan. Saya orang lapangan sih sebenarnya nggak terlalu dosen juga, saya lapangan. Jadi ada 3 pilihan strategi. 1 main kekuasaan, main power, main authority. 2 main duit, dan mungkin susah main duit. Yang 3 main massa. Oke, ini untuk melakukan perubahan tadi. Kalau saya ngelihat sih BPK punya authority. Jadi BPK bisa memainkan authority-nya dia untuk memberi advice ke presiden atau dan sebagainya. Itu solve masalah. Yang main massa, saya sarankan dipakai Pak di main massa. Contoh sederhana main massa adalah kalau BPK menemukan, oh KL ini berhasil karena programnya ini dan approach-nya seperti ini. Kalau bisa dibuat transparan, dipublikasi ke publik, itu menjadi contoh buat yang lain untuk ikut cara itu. Jadi prosesnya edukasi sih sebenarnya. Jadi poinnya itu power, duit, massa. Saya main di situ sih dulunya, cuman saya mainnya di massa dari dulu gitu Pak. Sekian, terima kasih Pak Waka, Pak Beni. Terima kasih sekali. Baik, terima kasih Pak Ono. Pak Waka gimana, cukup atau? Cukup, terima kasih, sangat bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Waka. Sekarang Pak Blusar, kami silakan Pak Blusar menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Pak Beni kesempatannya. Ini khusus Pak Ono, yang pertama yang Pak Ono ya, bukan khusus Pak Ono, saya ralat. Jadi Pak Ono terakhir 2019 lah kita ke Prancis. Di sana kan leveling identitas itu ditingkatkan ya. Ya. Jadi masalah identity tadi Pak Ono sampaikan dalam paparan.
data ini bisa baik, bisa jadi alat buruk juga. Artinya dimanfaatkan secara misuse ya. Ya. Nah, kemudian saya lihat di Perancis Google, Facebook itu kena tuntut ya. Betul. Akhirnya yang major naik sampai ke Uni Eropa. Nah, kalau tadi ada undang-undang aspek hukumnya, undang-undang digital ini seperti apa, dan menurut Pak Ono BPK itu bisa berperan apa dalam meningkatkan bahasanya security atau kenyamanan sebenarnya individual data, ya, private data. Ini pertama untuk Pak Ono. Mungkin untuk Pak Daniel dengan Bu Ella, kembali lagi karena pendekatannya skenario planning ya. Kalau dari pandangan Bapak Ibu, Pak Daniel dan Bu Ella ini, mungkin nggak kita ini seperti China ya, kita mohon maaf ya, China memiliki kemampuan dalam mengelola data sendiri, sehingga sulit diintervensi oleh negara lain. Ada baik buruknya, namun kenyataannya negara ini mampu menjadi negara pertama, bahkan kedua ya sekarang kalau bicara GDP, tapi pertumbuhan ekonomi paling besar di dunia. Ya antara lain bisa disampaikan kalau dari skenario planning, karena mereka mampu menskenariokan memiliki keunggulan di bidang data dan tidak bisa diintervensi negara lain. Kurang lebih demikian Pak Beni, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Buset. Untuk Pak Ono kami persilakan Pak Ono dulu, kemudian nanti Pak Daniel dan Bu Ella. Pak Ono kami. Terima kasih Pak Benny, Pak Buser. Barangkali saya jawabnya cepat aja karena waktunya sempit. Inti sederhananya cuma gini aja Pak, kita melepaskan informasi ke identitas orangnya. Jadi kita menyamarkan bahwa Ono W Purbo alamatnya di sini, nyamarin, jadi dibuang identitasnya itu semua. Intinya itu aja sih. Jadi kalau ada data yang di BPK yang nempel ke manusia, dihilangin, disamarkan gitu, bukan dihilangin, disamarkan. Tapi kita masih punya tabelnya. Sebetulnya ini siapa ada, tapi disamarkan. Nah, di sisi ini perusahaan startup segala macam seringkali itu dieksploit Pak buat jadi iklan soalnya. Oh, Ono sukanya apa, jadi iklan apa. Nah, itu yang nyebelin banget. Makanya mereka sebel banget sama startup sih. Kira-kira itu sih Pak. Kalau pemerintah nggak terlalu sih, startup yang nyebelin buat mereka gitu. Itu aja sih Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Maaf, ini cepat-cepat Pak Benny balik lagi. Ya, makasih Pak Ono. Kembali Pak Daniel, mungkin tadi dilanjutkan Bu Ella, kami persilakan. Dalam perspektif sosiologi, masyarakat yang kita kenal secara konvensional itu sering mampu mengembangkan mekanisme menjaga tertib itu diantaranya karena ada status, ada peran, ada nilai, ada norma. Orang terikat di dalam norma dan nilai yang relatif sama untuk menghormati dan seterusnya. Tapi dalam masyarakat of online society, peran, status, nilai, norma, power, authority itu hilang. Dan itu yang menyebabkan media sosial menjadi seperti masyarakat kita 2000-3000 tahun yang lalu, kalaupun itu angkanya. Very uncivilized. Karena nilai norma tidak. Problemnya sebenarnya bisa dibuat mudah kalau semua orang menggunakan identitas yang sesungguhnya. Dan undang-undang sebenarnya bisa didorong untuk, dengan bantuan teknologi itu juga, didorong untuk membuat semua orang yang berpartisipasi dalam media sosial itu beridentitas sesungguhnya. Saya kira gambaran media sosial yang begitu liar itu akan berubah dengan cepat. Yang kedua, tentang China. China itu atau Tiongkok mampu membangun satu model pembangunan yang akseleratif, diantaranya karena research and development, dan di antara lain adalah engine-nya adalah perdagangan yang menghasilkan devisa begitu besar. Dengan uang yang begitu besar, mereka mampu melakukan ini dan itu, tapi kuncinya tentu saja di antaranya research and development. Indonesia menurut saya memiliki tantangan begitu banyak untuk dapat mengejar ketertinggalan itu, tapi kuncinya tentu saja di dunia pendidikan. Pendidikan kita sangat memburuk dengan cepat selama 30 tahun terakhir ini. Terima kasih. Ya, silakan Bu Ella. Ya, mungkin saya sedikit Pak Benny dan Bapak-Bapak sekalian. Kalau tadi Pak menambahkan apa Pak Ono dan juga Pak Daniel, kalau saya kebetulan kami bantu banyak klien tidak hanya di Indonesia, memang di Southeast Asia. Satu hal yang menarik nih Pak, memang karena kita beda dengan China yang dari ideologi politikal dan lain-lainnya ya. Nah, ada satu strategi sedikit pragmatis sih, nanti kita cek lagi aturan hukumnya ya. Data governance Pak.
tata kelola data. Jadi selama pemerintah menurut saya punya data governance yang baik, yang dalam hal ini tadi pesan Pak Ono, mungkin salah satunya seperti menyamarkan data pribadinya atau tidak menggunakan sama sekali, karena memang personal data protection kita masih menganut ke Eropa ya Pak, koreksi saya salah, kalau saya salah Pak Ono. Nah ini yang kemudian di data governance kan, atau ada tata kelola pemanfaatan dari data. Jadi selama tujuannya ini untuk meningkatkan tadi effectiveness ataupun efficiency dan optimization of service delivery dari pemerintah dan diatur tata kelola datanya, ini menurut saya akan mungkin untuk dilakukan kemudian berbagai peran dari BPK itu dalam mengupayakan memberikan koridor kali ya Pak ya, bahasa koridor untuk pemerintah ini mengambil langkah-langkah strategis di masa yang akan datang. Mungkin itu Pak. Jadi data governance kalau berkenan nanti kalau bicara tadi ada harta karun di BPK ini terkait data, dan memang it's a new commodity anyway. So ada data governance yang mungkin perlu disiapkan. Ya, terima kasih Bu Ella. Sebetulnya waktu kita ini sudah lewat dari jam 11, tapi ada satu pertanyaan mungkin, atau ada dua pertanyaan, mungkin perkenan Bapak Ibu, Pak Dani, Pak Ono, dan Bu Ella untuk masih bisa menjawab pertanyaan dari Pak Sekjen, Pak Bahtiar Arif. Mohon izin. Pemeriksaan dilakukan, ini pertanyaan begini, pemeriksaan dilakukan untuk menilai fakta atau kondisi kesesuaian dengan kriteria sehingga ada subject matters atau hal pokok yang dilihat. Untuk menggunakan hasil pemeriksaan menuju foresight, apakah yang harus dilakukan terkait dengan metode atau modeling yang dilakukan atau diperlukan, karena ada banyak model yang diperlukan. Ini mungkin sudah ditayangkan juga pertanyaan dari Pak Bahtiar Arif. Mungkin mohon Pak Daniel untuk bisa menjelaskan, mungkin nanti bisa ditambahkan atau dilengkapi dengan Bu Ella. Mohon Pak Daniel silahkan. Terima kasih Pak Beni. Ibu dan Bapak tadi sudah disebut dengan sangat baik bahwa BPK memiliki data yang luar biasa tentang governance practice, terutama dalam kaitannya dengan bagaimana pemerintah menjalankan program yang punya implikasi pada penggunaan uang, akuntabilitas, transparansi, dan seterusnya. Dan data itu saya kira kalau dianalisis dengan baik, dan saya percaya BPK sudah melakukannya, pasti akan menghasilkan pola. Apa yang disebut dan dalam bahasa Indonesia kemudian itu menjadi sangat konotatif, temuan. Temuan itu menurut saya banyak hal yang berulang, menghasilkan satu pola yang ajak, dan kita untuk waktu yang lama, bahkan saya tidak terkejut kalau sampai hingga sekarang, banyak kesalahan-kesalahan yang kemudian diberi label temuan itu merupakan produk dari satu pola yang ajak. Dan itu secara langsung atau tidak merupakan produk dari aturan, merupakan produk dari tata kelola yang kita sering abaikan atau kita tidak patuhi, atau justru perkaranya kita membuat aturan yang membuat justru itu terjadi. Menurut saya, insight semacam itu dapat membantu BPK untuk mengengineer, merekayasa masa depan yang lebih baik, dengan misalnya memberikan new input, new feedback pada government, bahkan pada political stakeholders untuk mengubah tata kelola, mengubah aturan-aturan tentang penggunaan keuangan negara, tata cara penggunaan keuangan negara. Itu yang saya pikir salah satu hal yang terlihat dengan cepat bahwa BPK akan dapat menjadi satu agensi yang sangat berguna mengengineer masa depan lebih baik untuk negeri ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Dani. Bu Ella, Pak Ono ada yang mau ditambahkan? Saya ada barangkali. Iya, silakan Pak Ono. Udah saya tulis di chatting sih sebenarnya. Buat Pak Bahtiar, terima kasih. Saya teringat sama teman-teman di Bank Indonesia. Jadi mereka melakukan data analitik untuk mendeteksi anomali di RTGS-nya mereka. Jadi itu pakai data science, kita deteksi RTGS. Tadi Pak Daniel sempat menyebutkan pola segala macam. Jadi kira-kira pola berpikirnya seperti itu. Menggunakan data science kita bisa klasifikasi sih sebenarnya ini normal atau tidak normal. Dan selain itu dengan data science kita bisa juga melakukan forecasting ke depan. Cuman butuh orang yang pintar buat seperti itu. Kira-kira itu sih Pak Bahtiar. Saya balikin Pak Beni, silakan. Baik, terima kasih. Bu Ella ada yang tambahkan? Ya, mungkin menambahkan tadi dari teknologi perspektif Pak Ono. Kalau dari kami Pak, jadi di Deloitte kami juga membantu Center for Strategic Foresight
atau CFSS ini di Singapura, jadi lembaga yang memang digunakan untuk menyusun berbagai scenario planning di Singapura ya. Kami membantu untuk mendefinisikan future of food. Jadi di Singapura ini juga sudah melihat isu food security menjadi luar biasa permasalahannya gitu ya. Nah, yang kami pelajari Pak ketika kami bekerja bersama mereka, ada 3 hal yang sederhana dan tadi saya sempat presentasikan juga. Jadi foresight ini bergerak ataupun berkembang dari hindsight, insight, dan foresight. Jadi pertama kalau tadi data yang dimiliki oleh BPK adalah data yang sifatnya aktual ataupun sudah terjadi di masa lampau. Nah, pendekatan hindsight gitu ya, itu akan diperlukan terlebih dahulu untuk kita bisa mengolah apa-apa yang kemudian menjadi pembelajaran dari yang sudah terjadi di masa lampau. Kemudian dari sana kita kembangkan dengan insight-nya, which is at this point of time, real-time data. Jadi kalau misalkan Bapak, saya tidak tahu ya, tapi mungkin kalau ada koordinasi dengan tim Satgas COVID-19, di mana mereka punya tracing data COVID-19 infections, nah ini bisa dikombinasikan. Real-time data ini kombinasikan dengan hindsight tadi, hasil pemeriksaan, kemudian menjadi basis untuk kita juga bisa memperkuat ataupun membuat lebih akurat berbagai skenario ataupun foresight yang kita bangun. Jadi tadi Pak, hindsight, insight, dan foresight ini harus dibangun bersama kalau kita memang ingin menyusun sebuah atau menyusun beberapa skenario yang menjadi acuan dari lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak dan Ibu, mudah-mudahan bisa menjawab. Ini satu lagi Bu ya, mohon Bapak Ibu pertanyaan satu lagi, dan teman-teman kalau masih ada pertanyaan nanti karena mengingat waktu, tolong disampaikan melalui panitia, nanti dari panitia akan disampaikan ke para narasumber untuk menjawabnya. Tapi ada satu lagi saja ini terlanjur masuk, tanggung, dari Pak Heru Subowo. Pertanyaannya adalah, dalam audit ada risiko di mana auditor salah menarik simpulan. Faktor apa saja yang harus diwaspadai agar foresight dapat secara maksimal memprediksi skenario yang paling tepat? Ini yang mungkin. Jadi yang poinnya adalah faktor apa saja harus diwaspadai agar foresight dapat secara maksimal memprediksi skenario yang paling tepat. Itu mungkin Bapak Ibu. Mohon Pak Daniel mungkin bisa memberikan penjelasan. Terima kasih. Ini pertanyaan para penyusun skenario dan kecemasan atau ketakutan para penyusun skenario untuk mampu menghasilkan bacaan tentang masa depan yang akurat itu ditentukan oleh seberapa tajam kita melihat dalam bahasa umum itu awam faktor-faktor mempengaruhi masa depan. Dalam bahasa teknis disebut driving forces. Karena itu di antara yang lain the unthinkable, think the unthinkable itu menjadi salah satu moda, salah satu pendekatan untuk menghasilkan the comprehensiveness of the driving forces. Kita harus memikirkan bahkan hal-hal yang tidak kita mampu bayangkan untuk menghasilkan driving forces, faktor-faktor, dalam kata yang lain, variabel-variabel yang membentuk masa depan. Itu artinya jangan sampai ada driving forces yang luput. 9/11 di New York itu senario keamanan dalam negeri sebenarnya sudah dibuat dan membayangkan bahwa teroris akan menyerang menggunakan pesawat. Tapi the unthinkable yang tidak masuk dalam senario mereka adalah pembajaknya menggunakan pesawat komersial. Karena tidak pernah dibayangkan pembajak dapat menavigasi pesawat komersial berbadan besar. Mereka membayangkan pembajaknya menggunakan pesawat kecil yang disewa dan seterusnya. So kesimpulannya adalah saat mengidentifikasi driving forces itu comprehensiveness, itu thorough, itu menjadi sangat penting dan gunakan think the unthinkable. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Pak Ono mungkin ada yang tambahkan Pak? Udah beyond my saya. Terima kasih Pak. Pak. Oke Bu Ella. Iya. Kalau sedikit pengalaman kami, Pak, kalau kami biasanya menginvite atau mengundang subject matter expert ya, karena memang
yang kami temui juga untuk pengayaan dari driving forces dan juga focal question tadi menambahkan dari Pak Daniel, biasanya kita akan dudukan banyak para ahli di bidang masing-masing untuk kemudian mencoba melihat perspektif yang lebih luas. Namun sekali lagi mohon saya sebagai catatannya adalah saya belum memahami nih dalam arti apakah BPK bisa melakukan hal tersebut gitu ya, dalam arti untuk menginterpretasikan. Jadi mohon maaf sekali kalau memang pendekatan tersebut tidak dimungkinkan secara aturan maupun kewenangan yang ada seperti itu. Tapi kalau dari kami, pengalaman kami menggunakan subject matter experts untuk memperkaya identifikasi driving forces dan focal questions-nya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, para panelis, para hadirin undangan yang berbahagia harus menyelesaikan sesi ini. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada para panelis yang sudah memberikan penjelasan, berbagi ilmu, gagasan, kemudian menjawab pertanyaan, dan yang penting lagi bisa berkenan untuk overtime nih, karena sudah lewat dari waktu yang disediakan. Mungkin ini karena sangat menariknya konsep ini sehingga banyak yang masuk. Sekali kami ucapkan terima kasih. Hadirin juga kami ucapkan terima kasih telah berpartisipasi.